Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini Bu Ati akan menyampaikan tentang ketentuan sholat fardu. Pembelajaran yang kemarin Bu Ati sudah menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Sudah paham ya? Nah, sekarang yang akan disampaikan oleh Bu Ati adalah tentang rukun sholat. Anak-anak, rukun sholat itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat, ya. Ketika yang dilakukan oleh kita ketika sholat itulah adalah rukun sholat. Ada berapa? Semuanya ada 13. Yang pertama adalah bacaan niat. Ya. Niat sholat, kalian kemarin sudah menghafalkan ya. Niat sholat itu dibaca boleh di dalam hati atau boleh juga diucapkan dengan lisan, tetapi tidak harus terdengar oleh orang lain. Cukup didengar sendiri ya. Kemudian setelah niat, kemudian melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama dalam sholat. Bagaimana gerakannya? Nah, lihat gambar ya. Tangan diangkat, telapak tangan lurus telinga ya. Perhatikan gambarnya. Yang laki buka, yang perempuan ngempit. Kapan hari Bu Ati sudah menjelaskan ya. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, biasanya kita berdiri dulu, baru baca niat, baru takbiratul ihram. Nah, 3 ini bersamaan antara niat, takbiratul ihram dan berdiri tegak menghadap kiblat ya. Berdiri tegaknya menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke mana-mana. Di mana kiblat kita? Ya, kira-kira ada di sebelah barat daya, yaitu antara barat dan utara. Nah, anak-anak, kok ada kata yang mampu ya? Bagi yang mampu harus dilakukan dengan berdiri. Tetapi bagi yang tidak mampu bisa dengan duduk atau dengan berbaring atau juga dengan terlentang ya. Oke. Kemudian rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalau sholat kita tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti sholat kita batal. Lain dengan berdiri tegak, itu kan bagi yang mampu, ada kata yang mampu. Jadi kalau kita nggak berdiri, dengan duduk saja, tidak membatalkan sholat karena ada kata mampu. Jadi ketika tidak mampu, tidak harus dengan berdiri. Oke? Kalau surat Al-Fatihah tidak ada istilah mampu, semuanya mampu membaca. Makanya bacaan sholat harus hafal ya. Supaya apa? Supaya sah sholat kita. Membaca surat Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat dan hukumnya wajib. Bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Rukun berikutnya yaitu adalah ruku dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita ruku, lakukan ruku dengan baik. Lihat pada gambar nih, kepala harus lurus dengan punggung, tidak boleh dangak dan tidak boleh terlalu dingkluk ya. Ini gerakan ruku, bacaannya kalian sudah hafal ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca, disunahkan 3 kali ya. Membacanya 1 kali sih cukup juga, gak apa-apa, tapi disunahkan 3 kali. Untuk apa? Supaya tidak terasa kecepatan, tidak tergesa-gesa, makanya disunahkan 3 kali. Kemudian iktidal. Rukun yang ke-6 adalah iktidal. Apa itu iktidal? Berdiri kembali dari ruku. Nah, ketika bangkit dari ruku kita mengucap Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika iktidalnya sudah berdirinya, kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ketika iktidal. Berdiri tegak seperti kita sebelum takbiratul ihram. Tangan ke bawah ya, nggak pakai sedekat.
Rukun yang ketujuh adalah sujud. Nah, sujud ini setiap rakaatnya melakukannya 2 kali. Nih, perhatikan gambarnya. Kakinya lihat ya, kakinya mancat. Tangan bagi laki-laki tangannya di samping kepala. Ya. Jari-jari tangannya, telapak tangannya di samping kepala. Sementara kalau perempuan bagaimana? Masuk, ya. Untuk perempuan nih, sikutnya masuk ditaruh di atas lutut, ya, di depan lutut untuk perempuan. Jadi ngempit, tidak melongong ini ya, tidak membuka untuk perempuan. Itu ketika sujud. Ya. Sujud pun harus dilakukan dengan tumakninah, sama, tenang dan tidak tergesa-gesa. Rukun yang ke-8 adalah duduk antara 2 sujud atau disebut juga dengan duduk iftirash, ya. Duduk iftirash itu ada 2 macam. Yang dulu ini namanya duduk iftirash kayak gini, nah, perhatikan. Nah, ketika duduk iftirash kaki kiri diduduki, ya, kaki yang kanan nih, tegak begini ya, tidak ngelembreh. Depannya begini, tangan ditaruh di atas paha, ya. Ini duduk iftirash. Yang dilakukan dengan cara duduk iftirash yaitu ada duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Rukun yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Loh, kok nggak ada tahiyat awal ya? Nggak ada tasyahud awalnya? Ya, pada waktu sholat subuh kan cuma 2 rakaat, tidak ada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu tidak masuk rukun sholat. Berarti termasuk sunnah sholat, tetapi dalam sholat fardu itu harus dilakukan, ya. Duduk tahiyat akhir bagaimana posisinya? Perhatikan berikutnya. Nah, nih, duduk tahiyat akhir, kaki dimasukkan, ditaruh di bawah kaki kanan, kaki kiri taruh di bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanannya ini mancat ya, kakinya. Jarinya menekuk. Apa yang dibaca ketika tahiyat awal duduk seperti ini? Tahiyat akhir ini namanya duduk tawarruk. Apa yang dibaca ketika duduk tawarruk? Yaitu ada rukun sholat yang ke-10 yaitu membaca tasyahud. Masih ingat ya? At-tahiyatul yaitu bacaannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyat atau tasyahud. Tasyahud karena ada bacaan syahadatnya ya. Dikatakan tahiyat karena pada awal bacaan duduk tasyahud itu ada at-tahiyatul, makanya disebut juga duduk tahiyat. Rukun yang berikutnya itu rukun ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim ya untuk tahiyat akhir. Ya, masih ingat ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pada umumnya sampai di situ. Kapan hari berarti sudah menjelaskan ya tentang bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian rukun yang ke-13 adalah membaca salam yang pertama. Nah, ketika membaca salam kita sambil menoleh ke sebelah kanan ya. Membaca salam yang pertama kita sambil menoleh ke sebelah kanan. Ucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri juga sama ucapannya Assalamualaikum warahmatullah. 13. Loh, sudah selesai Bu sholatnya. Ya. Rukun yang ke-13 adalah tertib.
Apa itu artinya tertib? Tertib artinya berurutan. Sholat harus dilakukan secara urut mulai dari rukun yang ke-1 sampai yang ke-12 harus urut, tidak boleh diloncat-loncat. Contohnya, mari takbir kemudian membaca bacaan i'tidal, kemudian melakukan ruku baru baca Fatihah. Tidak seperti itu. Tidak diloncat-loncat ya anak-anak. Jadi tertib artinya berurutan. Nah, anak-anak, itu tadi yang termasuk rukun sholat ya. Semua harus dilakukan dengan berurutan, tidak boleh diloncat-loncat. Anak-anak, demikian yang disampaikan Bu Ati kali ini ya. Semoga kalian bisa mempraktekkan sholat dengan baik dan benar. Bacaannya kapan hari Bu Ati sudah menyampaikan, sudah sampai bacaan yang terakhir ya. Nah, ini adalah rukunnya. Oke anak-anak, sampai di sini akhir kata dari Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.